La ma'budu illallah. La ilaha illallah. Pada bulan Syawal oleh Rasulullah atas perintah Allah. Tuh. Supaya jangan menganggap sial satu waktu. Yang sial itu manusianya, perbuatannya, bukan waktunya, zamannya. Ya. Ada memang waktu yang agung, tapi tidak ada waktu yang menyebabkan kita menjadi sial, apes dan lain sebagainya. Enggak ada. Kan orang tua kita pakai, Pak. Iya. Orang tua kita memakai, yaitu milihnya gini. Bulan apa ini? Oh, bulan Muharram atau bulan Syuro. Baik, boleh nikah di tanggal muda, hari Minggu. Orang lagi pada libur. Pikirannya apa? Habis gajian, keduanya lagi libur. Insya Allah yang kondangan pada datang. Gitu, ada kesempatan. Boleh itu. Pemikiran ke situ. Dibolehkan, bukan diwajibkan. Kalau ada yang menentukan, kalau kawin hari ini, bulan ini, tanggal sekian ini, nanti suaminya akan mati lebih dulu. Tuh. Kalau nggak begitu, ini masih ada di kalangan kita yang mempercayai itu. Ya. Karena pernah kejadian orang itu punya anak perempuan, lalu nikahnya pada bulan tertentu, nggak saya sebutkan bulannya, dan harinya hari Ahad, ya kan? Tuh, nggak lama, baru 6 bulan suaminya koit. Dia bilang, gua jangan tuh. Waduh, hebat amat orang itu. Ya, itu wa irsadiz zalimina, dan memberi petunjuk kepada orang yang sesat. Ini pengamalan daripada surat Al-Fatihah, Ad-Dhalin. Kita minta sama Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lempang. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah berikan kepada mereka kebahagiaan, kenikmatan. Jalan lempang itu. Ghairil maghdubi, bukan yang engkau murkai. Waladhdallin, bukan pula jalan yang sesat. Ketika kita mengetahui ada kesesatan itu pada teman kita, sahabat karib kita, maka di sini ada satu kewajiban, namanya irsyadud dhalin. Hati-hati, jangan dibiarin aja, atau malah dijerumuskan. Oh iya, ada yang ahli ngitung-ngitung yang begitu, yuk. Malah diajakin kemana? Tuh, ada Mbah Gelung. Di mana tempatnya? Di Labuan, di Narogong. Dia ahli ngitung-ngitung gitu. Jangankan gitu,
Dia ngitung kelapa nggak pakai dilihat, sekian, ditambah-tambahin maksudnya. Hati-hati, ini jangan. Kita cari naganya Pak, nogo opo, artinya kejayaannya. Hitung nama Hasan, oh 17, Sarboah 27, lebih berat perempuannya. Jangan kawin sama Sarboah, kawinnya sama siapa? Sama Sarbini. Ya udah beda lagi Pak, kan saya demennya sama Sarboah. Ilok dikawin sama Sarbini, mana Sarbini sama bini orang lagi, bininya si Nasar. Nggak bisa begitu. Ini sesat, jangan ditambah-tambahin, bahkan dijerumuskan kesesatan itu. Kalau beriman kepada Allah dan Rasulnya, fa in tanaza'tum fi syai'in, apabila kamu dalam mencari sesuatu itu mentok, coba cari farudduhu ilallahi wa rasul. Di Al-Quran dan di hadis, khairul ayam, sebagus-bagusnya waktu, hari Jumat. Sayyidul ayam, wah nikahnya hari Jumat. Kenapa hari Jumat? Emang udah dihitung? Sudah. Kapan dihitungnya? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Nikah pada hari Jumat. Jamnya jam berapa? Mendingan jam 11:30 qaid loh. Jangan, itu waktu buat ibadah 11:30, bukan buat akad nikah. Ya. Menghadap mana? Menurut Islam menghadap yang baik. Khairul jihad al-qiblatu. Sebaik-baiknya jihad, arah adalah kiblat. Kalau memang di dalam hatinya ada Islam, tunjukkan kepada itu. Ngadepnya jangan ke kiblat, ngadepnya ngebelakangin kiblat. Salah lagi. Orang sama pipis aja nggak boleh ngadep kiblat. Betul nggak? Ada Ustadz Hasanuddin, dia pipis, kelihatan sama muridnya, ya bocah-bocah kecil. Kata Erul gini, Pak Ustadz kok ngadep kiblat? Enggak, yang ngadep kiblat bukan dadanya menghadap ke kiblat, dimengsongin gini, itunya doang karena sempit. Ya nggak bisa kalau diiniin, ngeles itu namanya. Ya. Jadi bikin WC jangan ngadep kiblat nih, atau membelakangi kiblat. Di spotnya, tempat jongkoknya, ya jangan. Wa tadhkiril ghafilin, dan mengingatkan kepada orang yang lupa. Gini, ini kita harus saling memberi, saling menasehati. Kemarin itu pertemuan kemarin, saling membantu. Ini juga bantuan, ya, Mas Pendi, ini Akang Pendi, Aa Pendi, kata siapa? Kata temennya, emang ini udah jam berapa? Iya, coba lihat jam,
Saya nggak bawa jam, kata temennya. Lihat tuh di HP aku, ini udah jam 2 lewat seperempat, kita belum sholat duhur. Masya Allah, itu yang dinamakan mengingatkan orang yang lupa tuh. Atau sebaliknya, ya, kata AA Pendi bilang gini, Ayi, ini jam berapa? Kok gasnya ditancap terus? Bukan nyari masjid, perasaan udah lebih dari jam 2 nih. Allahu Akbar, yuk kita cari tempat parkir, gitu kan. Nah, irsyad juga. Yang lupa ini ibarat orang lagi tidur. Orang tidur itu dinamakan di dalam Islam al-ghafil. Ya ayyuhal ghafilun, wahai orang-orang yang lupa. Itu karena tidur. Orang yang lupa ini karena marah. Makanya ada temen lagi marah, deketin dengan senyum. Dari jauh senyumnya, jangan udah deket, ya. Dari jauh melotot, udah deket senyum, gelepok aja keburu, ya. Bogemnya kena hidung, keluar kecap. Dari jauh udah istighfar sama Allah. Kemarahan menjadi penyakit buat kita. Ngapain kita harus membalas? Allah yang akan membalas. Udah, biarin. Lebih baik kita maafkan, kan? Iya, begitu. Saling memaafkan sesama muslim. Orang yang memaafkan itu lebih baik ketimbang membalas. Walaupun membalas itu adalah haknya, ya, haknya. Tetapi dia akan menikmati, kalau memaafkan, hatinya akan menikmati kelapangan jiwa dan ringan beban dalam hidup. Senyumnya akan pasti terkembang. Tapi kalau dia terus memendam dendam, maka terjadi ini. Kita lanjut. Wahdhar antadadzalika qailan. Wahdhar, ini fi'il amr. Takutlah kamu, ya, antadadzalika qailan. Takutlah kamu meninggalkan hal yang demikian. Yang demikian itu apa? Yaitu tadi mengajarkan yang bodoh, memberi petunjuk kepada yang sesat, mengingatkan kepada yang lupa. Nih, qailan sambil berkata. Ini jadi hal, ya. Qailan sambil berkata, innama yu'allimu wa yudzakiru, pakai tasdid dua-duanya. Farroha yufarrihu tafrihan, fa'ala yufa'ilu fa'ilan. Di sini kalimatnya yu'allimu, pakai tasdid lamnya. Wa yudzakiru, sesungguhnya mengajar, mengingatkan orang yang lupa. Man ya'mal bi ilmihi, itu adalah urusan orang yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Ini kata-katanya. Lah ngapain begitu? Nggak usah kita ngajarin.
nggak pantas kita ngajarin, ngingetin, dan memberi petunjuk. Gitu. Kita nggak pantas. Kenapa nggak pantasnya? Karena itu adalah orang yang sudah berilmu dan ilmunya luhur tinggi dan mengamalkan ilmunya. Ya aneh, sedangkan aku aneh ya, kalau bahasa Betawi aneh ya, wa ana lastu kadzalik, aku nggak pantas seperti itu, memberi peringatan mengajarkan, memberi petunjuk ya. Tuh, terus satu lagi mengingatkan yang lupa. Om bro jangan bilang begitu tuh, aku nggak pantas. Dari sananya kalimatnya wahdar, takutlah kamu ya. Itu nggak pantas. Mana tuh hilang om? Kalau ngelihat Om Bro aja hilang ini, ya Allah. Yang dibaca kemana kali? Ini dia. Kadzalika atau ini anni gitu ya. Sesungguhnya aku lastu, bukanlah. Nah, lastu bukanlah, laisa tidaklah, atau bukanlah. Lastu bukanlah, lasta bukan engkau ya. Lastu bi ahlil lil irsyadi, karena sesungguhnya aku tidak pantas untuk mengatakan demikian, karena aku bukan lil irsyadi, untuk memberi petunjuk, li'annahu, karena sesungguhnya yang demikian itu min akhlakil akabiri. Wow. Itu adalah akhlaknya ulama-ulama besar. Akabiri jamak dari akbar ya. Itu mah yang pantasnya ulama-ulama besar. Kata Om Bro, gua mah nggak bisa, nggak pantas. Gua ngenasehatin, mengajarkan, jangan bicara begitu. Hati-hati. Tunggu dulu kita lihat. Kan mengajarkan yang kita mampu. Satu, Om Bro tahu alif, bisa baca bismillah. Ajarkan kepada yang belum bisa alif, belum bisa bismillah. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah, sampaikan yang datang dariku walaupun itu sepotong ayat. Satu, perintah Rasul. Lalu kita enggak jalankan, oh itu urusan ulama akabir yang mempunyai pekerjaan ulama-ulama besar. Kenapa dia berkata begitu? Aku nggak pantas memberi petunjuk, aku nggak pantas untuk memberikan peringatan kepada yang lupa. Aku nggak pantas memberi petunjuk kepada orang-orang yang sesat. Aku nggak pantas memberi petunjuk, mengajarkan kepada orang yang tidak tahu, memberitahu yang tidak tahu. Hati-hati yang begini, karena nggak ada ulama besar yang ujug-ujug besar. Nggak ada.
Dan yang dimaksud ulama besar itu adalah dia yang meniti dari kecil, tahu satu alif diajarkan itu alif, tahu itu yang bengkok dilurusin, berusaha meluruskan, bukan harus kita yang meluruskan, tapi berusaha. Kepada siapa? Kepada teman, kalau memang itu sahabat. Jadi tata cara bergaul dengan sahabat. Jangan sahabat salah kita bilang, "Boy, betul." Betul, bro. Jempol, bro. Jempol semua. Ya. Erwin nggak mau ketinggalan lagi. Dijawab di situ di komentar, mantul. Dia bilang begitu. Padahal kita tahu itu salah. Dikasih jempol, kaki semuanya ya. Kan jempolnya gede-gede itu kelihatannya itu ya. Gitu, apa jempol kaki gitu. Kalau salah jangan dikasih jempol, kasih tahu, "Om, tolong diperbaiki." Kan sahabat. Anaknya joget begini sambil telanjang. Iya, pakaian minim, ketek kemana-mana, yang cewek itu dikasih jempol juga sama Erwin. Di bawahnya mantul. Masa hati-hati ini. Apa itu pekerjaan ulama besar? Enggak. Justru kita dari kecil. Yang dari kecil. Kenapa begitu innahu? Kita lanjutkan. Hilang lagi kalau ngelihat Om Bro. Masya Allah, Om. Wahada kulluhu, dan sesungguhnya ini semua. Sesungguhnya ini semua perkataan tadi yang gak pantas gua mah gini itu mah urusan para ulama begitu. Itu mah urusan para kiai. Kita mah jangan ikut campur gitu. Yang begitu mah tuh. Ini semua talbisu minas syaitan. Astagfirullahaladzim. Ini adalah talbisu. Kalau libas, lubusun itu baju, ya. Wala talbisu, jangan kau campur adukan bainal hak dan batil, ya. Jangan engkau campur adukan. Nah, ini talbisu adalah gangguan, godaan setan. Kalimat-kalimat begitu, gua mau kasih aja jempol. Gua tulis mantul banget tuh. Gitu. Lagi kek, wah ilah pakai lagi kek, nambah. Dibilangin jangan kasih jempol, itu mah urusan kiai. Yang negor-negor begitu mah bukannya kita. Kita mah udah aja jempol, kaki kita copot-copotin udah. Kasihin semuanya, sebanyak-banyaknya. Ya katanya gitu. Sampai-sampai apa lu nggak tahu bahwa Al-Quran itu adalah dongeng? Oh iya betul Pak. Hanya dongeng-dongeng yang dulu. Hebat bener Bapak, mantul. Pinter banget dah. Ini adalah wahada kulluhu, dan ini semua adalah sampai mana itu? Talbisu minas syaitan, syaitani, dari setan, gangguan, godaan
rayuan, cara menipu setan begitu kepada kita dengan kata-kata gua mah nggak pantas. Kenapa? Kita lanjutkan bacanya sehingga kita tahu fa inna ta'lim wa tadhkir min jumlatil amali bil ilmi wal akabir ma saru akabir illa bi fadlillahi wal amali bi ta'atihi wa irsadihim ibadallahi ila sabilillahi ta'ala. Masya Allah, nggak ada ulama besar kalau kitanya itu nggak mau memberi petunjuk. Yang kecil-kecil bilangnya nggak ada, gua mah nggak pantas ngasih tunjuk gitu. Lah sahabatnya makan dia berbuat salah itu mah urusan yang negornya ulama besar, bukan gue cuma sahabat doang. Ini yang namanya sahabat yang menjilat. Salah, betulin. Sesat, tunjukkan jalan yang benar. Ya kan? Ini sahabat. Jangan dibilang nggak pantas. Gua ngenasehatin dia. Enggak. Yang pantas adalah ulama besar. Nggak akan jadi ulama besar kalau enggak kita mulai dari yang kecil. Karena sesungguhnya ulama-ulama itu menjadi besar. Yang pertama adalah karena fadlullah, diberikan keutamaan oleh Allah, bukan banyak harta. Ini kan kalau udah hartanya banyak, ya mobilnya Power Ranger, iya Power Ranger sama bulldozer, masa ulama besar gitu. Rumahnya tiangnya udah dari emas, pintunya dari perak, jendelanya dari platina, kuncinya dari emas putih, baru dinamakan ulama besar. Ini salah. Tidak ada ulama besar kalau tidak dia itu memberi petunjuk, mengajarkan sahabatnya yang sahabat tidak tahu, tidak mau memberikan petunjuk ketika sahabatnya tersesat, tidak mau dia itu mengingatkan ketika sahabatnya lupa, dan begitu seterusnya, saling maklufun wa maklufun. Kemarin tuh bahasannya saling mengingatkan, saling menasehati. Ini dalam rangka pengamalan dari ilmu. Nah, selanjutnya Allah itu akan menganugerahi kepadanya fadilah, keutamaan. Tuh, keutamaan dari mana? Dari tadi tuh, mau meluruskan yang bengkok, betul? Mau mengajarkan orang yang enggak bisa. Ada sahabat ketika baca Fatihah, dia cuman bibirnya aja, ya, bibirnya aja. Kamu baca Fatihah kok nggak kedengeran sama kamu, nggak ada suara sedikit pun. Emang harus ada suara. Kalau sholat baca Fatihah itu rukun, kita tahu.
Nah, kalau nada suara yang terdengar oleh diri kita sendiri yang membaca, maka sama tidak membaca. Karena yang namanya membaca seperti gini, ya. Nih, umpamanya ada Dian baca, ini Budi, bener nggak tuh? Tapi gini, umat kami doang. Kata ini Budinya nggak ada, paling nggak kedengeran oleh diri kita sendiri. Sedikit lagi, para jamaah rahimakumullah. Karena itu semua yang tadi kalau aku nggak pantas begini begitu, itu mah urusan para ulama yang besar. Maka ini adalah strategi daripada syaitan supaya nggak jadi ulama, nggak saling lagi menasehati, nggak saling menegur, nggak saling lagi mengajak. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, di dalam Al-Quran jelas pada hafal semuanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surat apa? Ada yang hafal? Al-Maidah ayat berapa? Di Udi Yudi ayat 2. Ya. Ayat 2. Ini sebetulnya yang kita baca dari pertemuan kemarin, pengamalan penafsiran daripada ayat 2 surat Al-Maidah. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling ta'awun itu saling, bina musyarakah. Bahasa Arab dalam sorof dikatakan bina musyarakah, saling menolong dalam kebajikan. Kalau kawan sahabat kita, Khalil itu sahabat karib, sahabat kental, ya, TTM. Tahu TTM? Nggak tahu, tanyain sama Om Pai. Itu kita tidak saling menasehati, tidak saling menegur ketika dia berbuat salah. Ini celaka. Karena Allah memerintahkan wa ta'awanu 'alal birri, dalam kebaikan, wa taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 2, insyaallah asbabun nuzulnya sangat menarik, tapi waktu juga saya udah sediain tapi nggak nyampe waktunya. Allah jua, saya akan jelaskan insyaallah. Ini mudah-mudahan saya ada umur pertemuan besok, karena umur saya semakin dekat kepada kematian, semakin dekat sekali pada kematian. Oleh karena itu insyaallah, kalau nanti asbabun nuzulnya Al-Maidah ayat 2 ini akan kita bahas di dalam Fathul Qadir pada pertemuan yang akan datang. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, alif bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ya Allah, persatukanlah kami ya Allah, antara kami ya Allah, dengan saling menolong dalam kebajikan, menegur ketika kesalahan,
menasehati ketika kami lupa. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah hati ini, tautkan hati ini dalam kebajikan dan takwa kepadamu ya Allah. Jangan persatukan kami dalam permusuhan, bersatu kami dalam memusuhi sesuatu ya Allah, sesama hambamu, sesama kekasihmu, sesama umat Muhammad. Tapi persatukanlah hati kami ya Allah dalam kebajikan dan takwa. Palingkan kami daripada semua perbuatan dosa dan juga daripada permusuhan antar kami ya Allah. Ya Allah, Engkau mengetahui apa yang kami perbuat, dan Engkau telah memfirmankan kepada kami, yauma tublas sarair, pada hari itu akan dinampakkan semua rahasia ya Allah. Engkau telah memberitahu kami, maka tidak ada lagi keraguan kepadamu ya Allah, kepada Al-Quran. Jauhkanlah kami daripada yang haram ya Allah. Jangan campurkan kepada kami yang haram dengan yang halal, lalu syahwat kami menghendaki kepada barang tersebut. Ya Allah, lebih baik Engkau tidak berikan kepada kami jika itu tidak diridhoi oleh-Mu. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk sabar ya Allah, untuk mendapatkan kebaikan dari-Mu. Ya Allah, tetapkanlah iman kami, iman keluarga kami, dan dapat mencegah dari semua kemungkaran diri yang kami perbuat, kemungkaran keluarga yang diperbuat, dan kemungkaran para sahabat kami. Persatukanlah kami ya Allah dalam ridha-Mu. Rabbin fa'na bima alam tanah, Rabbi alimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.